Damai sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabatku. Pembelajaran kita pada saat ini adalah tentang pertumbuhan jasmani. Ada satu kisah, satu keluarga yang terdiri dari seorang suami yang bernama Manoah. Ia memiliki seorang istri yang sudah sekian lama mereka menikah belum dikaruniai seorang anak. Suatu ketika, istrinya ini dikunjungi oleh seorang malaikat. Malaikat ini menyampaikan kabar sukacita bahwa perempuan ini akan mengandung dan melahirkan. Tetapi dalam proses mengandung dan melahirkan ini, istri Manoah tidak boleh menyentuh anggur ataupun minuman keras. Dia harus memperhatikan kesehatannya. Dia harus tetap kudus di hadapan Tuhan. Kata malaikat itu, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tidak boleh kena pisau cukur. Sebab anak itu adalah seorang nasir Allah. Ialah yang akan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kepalanya jangan sampai kena pisau cukur. Rambutnya harus dibiarkan tumbuh, karena disitulah letak kekuatannya. Demikianlah akhirnya perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Simson. Ia tumbuh sangat sehat, kuat, dan rambutnya sangat panjang, tidak pernah tersentuh pisau cukur. Ia tumbuh menjadi besar dan diberkati oleh Tuhan. Tubuhnya sangat kuat, kekar, dan perkasa. Tetapi setelah Simson dewasa, ia justru jatuh cinta dengan seorang gadis yang cantik yang berasal dari orang Filistin. Simson meminta Manoah, ayahnya itu, untuk melamar gadis itu. Tentu saja Manoah terkejut. Simson, apakah engkau mencari gara-gara dengan orang Filistin? Apa tidak ada gadis lain, gadis yang dari orang Israel yang engkau sukai? Akhirnya Manoah setuju dengan permintaan anaknya itu. Manoah bersama istrinya dan anak mereka yang bernama Simson itu pergi ke negeri yang bernama Timnah. Dalam perjalanan, Simson karena begitu semangatnya, dia berjalan lebih cepat dari ayah dan ibunya. Sehingga tidak sempat dilihat oleh ayah dan ibunya kalau ternyata Simson berjumpa dengan seekor singa muda yang mengaum. Kejadian itu terjadi di kebun anggur Timnah. Singa itu berusaha menerkam Simson, tetapi Simson berhasil menangkapnya dan mencabik-cabiknya seperti mencabik seekor anak kambing. Ia mencabik-cabik singa muda itu dengan tangan kosong. Setelah itu, ketika ayah dan ibunya berhasil menjumpainya, ia tidak menceritakannya kepada orang tuanya apa yang telah terjadi. Lalu pergilah mereka menjumpai keluarga gadis Filistin itu. Setelah beberapa waktu kemudian, kembalilah Simson ke tempat
di mana ia pernah mencabik-cabik singa muda itu seperti mencabik-cabik anak kambing. Tampaklah pada kerangka singa muda itu ada sekelompok kawanan lebah dan madu. Lalu dia mengambil madu itu dan membawanya kepada orang tuanya untuk dimakan bersama-sama. Tetapi dia tidak menceritakan dari mana asal madu itu diambilnya. Dan menikahlah Simson dengan gadis itu. Pestanya sangat meriah. Dalam keadaan gembira, Simson mengadakan suatu teka-teki kepada para undangan. Katanya, "Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Jika kamu dapat memberi jawabannya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menebaknya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabnya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku." 3 hari lamanya, orang-orang yang pernah datang ke pesta nikah Simson, yang mendengarkan teka-teki Simson, tidak mampu menjawab teka-teki Simson. Sehingga orang-orang ini datang menemui istri Simson dan mengancamnya. Kata mereka, "Apakah engkau mengundang kami ke pesta nikahmu untuk membuat kami jatuh miskin? Ayo, bujuklah suamimu supaya mau mengatakan apa arti teka-teki tersebut. Sebab jika tidak, kami akan membakarmu, membakar keluargamu, membakar rumahmu." Setelah itu, pergilah istri Simson menemui Simson. Ia menangis sambil memeluk Simson dan berkata, "Engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabannya tidak kau beritahukan kepadaku. Ah, istriku, sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan?" Istrinya berhasil membujuk Simson. Simson akhirnya memberitahukan arti teka-tekinya itu kepada istrinya. Lalu istrinya itu pergi menjumpai orang-orang yang telah mengancamnya dan memberitahukan arti teka-teki dari suaminya itu. Kemudian pada hari yang ke-7, sebelum matahari terbenam, datanglah orang-orang itu kepada Simson sambil berkata, "Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Ah, kamu ini, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, yakni istriku, pasti kamu tidak mampu menebak teka-tekiku." Maka pergilah Simson ke Askelon mengalahkan 30 orang yang berpakaian kebesaran. Diambillah 30 pakaian kebesaran itu, lalu diberikannya kepada orang-orang yang telah menjawab teka-tekinya. Tetapi karena Simson sangat marah, mereka memperdayai istrinya dan istrinya menuruti orang lain. Maka Simson pergi meninggalkan istrinya dan tinggal bersama orang tuanya.
Cukup lama Simson meninggalkan istrinya, sehingga istrinya menyangka Simson tidak mencintainya lagi. Lalu oleh keluarga istrinya, ia dinikahkan dengan teman pengiring Simson. Sampai suatu ketika Simson sangat merindukan istrinya itu dan ingin kembali ke Timna, ke negeri tempat tinggal istrinya itu. Dengan sangat senang hati ia membawa oleh-oleh untuk istrinya. Tetapi setelah Simson tiba di rumahnya, ia tidak diperbolehkan oleh ayah mertuanya untuk menjumpai istrinya. Sebab istrinya telah menikah lagi. Simson sangat menyesal dengan apa yang telah terjadi. Ia sangat kecewa, sangat sedih, telah mengetahui bahwa istrinya telah menikah lagi dengan teman pengiringnya. Lalu ia pergi ke hutan, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakanlah obor itu, dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai, kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum, dan gandum yang belum dituai, dan kebun-kebun pohon zaitun. Ketika orang Filistin mendengar dan melihat bahwa kebun telah terbakar hangus, mereka membalas dendam dengan membunuh ayah mertuanya serta istrinya. Sehingga itu membuat Simson semakin marah kepada orang Filistin. Simson mencari orang-orang yang telah menganiaya mertua dan istrinya itu dan meremukkan mereka. Semakin gemparlah orang Filistin mendengar bahwa Simson telah menjadi hakim atas orang Israel dan atas keluarganya sendiri. Simson menjadi hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Setelah Simson melewati peristiwa yang menyedihkan dalam keluarganya, kembali lagi ia jatuh cinta dengan seorang gadis yang berasal dari orang Filistin yang tinggal di lembah Sorek. Nama gadis itu adalah Delilah. Delilah seorang yang cantik parasnya dan pandai merayu. Tetapi suatu ketika datanglah raja-raja kota orang Filistin. Mereka datang kepada Delilah dan berkata, "Bujuklah Simson, cari tahulah di mana kelemahannya. Sebab apabila engkau berhasil membujuknya dan memberitahukan kepada kami kelemahannya, maka kami akan membayarmu. Kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu datanglah Delilah kepada Simson sambil berkata, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Bagaimana mungkin engkau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab
sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur rambutnya, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Setelah Delila mendengar dari Simson rahasia kekuatannya, bagaimana caranya ia menjadi lemah dan bisa ditaklukkan, maka ia segera mengutus orang untuk memanggil raja-raja kota orang Filistin. Orang-orang ini datang dan membawa uang yang mereka janjikan kepada Delila. Delila kemudian membujuk Simson untuk tidur di pangkuannya. Kemudian Delila menyuruh seseorang untuk mencukur 7 kepang atau 7 jalinan rambut dari Simson. Setelah Simson kehilangan rambutnya, yang adalah tanda bahwa ia adalah nasir Allah, maka roh Allah meninggalkannya. Dalam keadaan tertidur, tiba-tiba Delila berkata, "Simson, bangunlah, orang-orang Filistin hendak menyergap engkau dan membinasakan engkau." Orang-orang Filistin menangkapnya, mencungkil matanya, mengikatnya dengan rantai. Orang-orang Filistin menyeretnya dengan rantai ke Gaza dan ia dipenjarakan di sana. Di dalam penjara, Simson bekerja sebagai penggiling dengan batu kilangan. Suatu ketika, orang-orang Filistin mengadakan pesta penyembahan dewa Dagon yang mereka pandang sebagai Allah mereka, sambil berseru bahwa Allah mereka telah menolong mereka menangkap musuh besar mereka yang bernama Simson. Lalu mereka menyeret Simson untuk dijadikan bahan tertawaan, bahan tontonan banyak orang. Simson meraba-raba 2 tiang penyangga gedung tempat Simson dijadikan bahan tontonan, bahan tertawaan oleh 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang ada di gedung itu. Dalam keadaan yang sangat sedih, Simson berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, sekali ini saja berikanlah aku kekuatan, supaya Engkau membalas kejahatan mereka menghilangkan mataku." Kemudian roh Allah menghampiri Simson. Simson berdiri di antara 2 tiang penyangga itu, memegangnya dan menggoncangkannya sambil berkata, "Biarkanlah aku mati bersama orang-orang Filistin ini." Maka melalui Simson, Tuhan membalaskan kejahatan orang-orang Filistin kepada Simson dan keluarganya dan kepada orang Israel. Semua orang yang berada dalam gedung itu yang sedang mempertontonkan Simson dan mentertawakannya tewas bersama-sama dengan Simson. Sahabat-sahabatku, melalui kisah Simson, kita boleh mempelajari bahwa kita tidak boleh sembarangan bergaul. Kita harus waspada dalam pergaulan. Dalam pergaulan kita harus mempunyai batas.
Jangan sampai kebiasaan yang baik rusak karena pergaulan yang buruk. Dalam pertumbuhan fisik ke arah dewasa, tentunya dibarengi dengan perkembangan emosi dan pola pikir. Sahabat remaja tentunya mulai menyukai lawan jenis. Dalam pergaulan kita harus berhati-hati. Ingatlah, tubuhmu adalah bait Allah. Kita harus menjaga kekudusan bait Allah. Jadi, yang berkembang bukan hanya fisik, ataupun emosi, atau pola pikir, tetapi juga moral kita. Kita harus menghormati tubuh kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana engkau bisa mengasihi orang lain kalau tubuhmu saja engkau tidak kasihi? Jangan melakukan hubungan seks bebas. Jangan menggunakan lidahmu untuk menggumbar hawa nafsu orang. Jangan gunakan lidahmu untuk membuat orang lain terlihat buruk di mata teman-temanmu atau keluargamu. Jikalau ada seseorang yang menganggap dirinya rajin beribadah, tetapi tidak mampu mengekang lidahnya, ia sama seperti sedang menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni, ibadah yang sejati adalah diri kita sendiri. Gereja yang sebenarnya adalah diri kita sendiri. Bila kita beribadah, berarti kita sedang peduli dengan orang lain. Menghibur apabila ada saudara kita yang sedang bersedih. Mengunjungi orang-orang yang dikucilkan. Mereka yang terpenjara, ataupun mereka yang dalam keadaan jiwanya terguncang. Kita memperhatikan mereka, memberikan apa yang bisa kita berikan untuk kebaikan mereka. Juga kita mengunjungi, memperhatikan, membantu orang-orang tua yang sudah janda, duda, yang miskin, dan anak-anak yang kehilangan orang tuanya, yatim piatu yang miskin. Kita juga harus memperhatikan, membantu sesama kita tanpa pilih kasih, baik dia berbeda agama maupun berbeda status sosialnya. Saat ini kamu berusia 15 sampai 16 tahun. Badanmu bertambah besar, ototmu lebih kuat, dan tubuhmu semakin tinggi. Secara fisik, pertumbuhan remaja putra dan remaja putri berbeda. Organ tubuh remaja mengalami perubahan yang menunjukkan ciri-ciri seksual untuk membedakan antara pria dan wanita, dan berkembangnya kemampuan organ seksual. Misalnya, remaja pria akan mengalami mimpi basah dan bertumbuhnya jakun, sehingga terjadi perubahan pada pita suaranya, dan suaranya akan terdengar agak berat dan tegas. Selain itu, ototnya akan terlihat lebih tegas dan dadanya menjadi bidang, serta tumbuh rambut di daerah-daerah tertentu. Sedangkan pada remaja putri terjadi perubahan yang ditandai dengan menstruasi dan payudaranya yang tumbuh membesar. Selain itu, pinggulnya akan melebar
dan kulitnya tampak lebih halus, mulus, dan rambutnya tumbuh lebat berkilau. Pertumbuhan menjadi dewasa pada aspek fisik ini membutuhkan asupan gizi yang cukup dan perawatan tubuh yang lebih serius untuk mencegah segala sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti bau badan, lemak berlebih, atau tumbuhnya jerawat karena perubahan hormon. Remaja Kristen harus menjaga kebersihan, memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi, tetap menjaga kesehatan tubuh adalah faktor penting yang menunjang sehatnya pertumbuhan fisik. Remaja putri sangat peduli terhadap kesehatan kulit dan wajahnya serta rambutnya. Remaja putra mulai memperhatikan penampilannya secara fisik, misalnya dengan rajin berolahraga untuk membentuk ototnya. Tetapi tidak jarang generasi masa kini mulai merokok justru pada usia remaja. Bahkan ada yang mulai mengkonsumsi minuman keras. Sangat disayangkan, karena ternyata perilaku seperti ini tidak mudah dihilangkan, bahkan ketika mereka tumbuh dewasa. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang.